dibelain lah, dibelain ini dia burung si kawan ini. Maksudnya ngasih kenang-kenangan untuk ini ada ini. Kasih kenang-kenangan, kalau nggak dibelain dia nggak ingat nanti sama burungnya. Cece itu. Cece itu. Tengok itu di rambutnya itu ah. Mana dia? Mana? Alhamdulillah. Tutup langsung. Tutup lah. Tadi terbuka tadi. Iya. Jadi ada kenang-kenangan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Munawir Maulidin. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lagi ya. Yang dari DM, dari pesan komentar. Pertanyaan pertama. Kak, kenapa ya setiap kita mau mendapatkan atau melakukan sesuatu pasti selalu diuji dulu? Mohon dibalas ya, Kak. Maksud pertanyaan ini, kenapa ketika kita berhijrah, kita tuh diuji dulu ya? Ya sama seperti kita ingin di sekolah gitu, ingin naik kelas, ya kita harus mengikuti ujian dulu. Seperti itu juga dalam kehidupan. Ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah, maka kita akan diuji dulu untuk mencapai derajat itu. Maka bersabarlah kita di dalam ujian. Sesungguhnya orang yang bersabar, maka balasannya adalah surga, insya Allah. Amin. Kak, saya mau tanya, saya sering berzina sama mantan kekasih saya dan saya hamil sekarang. Saya ingin bertaubat ke jalan Allah. Apa Allah mengampuni dosa saya, Kak? Itu gimana, Bang? Ya tentu aja diampuni ya, asalkan kita taubatnya itu taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, bahwasanya kita sadar itu perbuatan yang dilarang oleh agama, yang merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah kecilkan rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas, Allah Maha Pengampun. Yakin bahwa dosa-dosa kita yang menutupi bumi ini pasti diampuni sama Allah. Asalkan kita sungguh-sungguh memohon ampun, sungguh-sungguh bertaubat dan berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, insya Allah ya. Jadi buat teman-teman, janganlah pacaran-pacaran, merugikan diri sendiri ya. Yang rugi kebanyakan kaum wanita, kayak wanita ibarat semangka, laki-laki ibarat durian gitu ya. Yang bonyok kalau sama-sama perempuan kan, yang semangkanya itu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Assalamualaikum, hai Mas Munawir, salam kenal ya. Ini saya Lis mau tanya, gimana hukumnya kalau seorang suami selalu genit atau selingkuh ringan, terus contohnya sering ngajak kenalan di medsos dan lirik sana lirik sini ketika sedang berjalan meski di sampingnya ada istrinya. Ada apa yang harus dilakukan oleh istri atau tindak tersebut? Wih, berarti dia nggak peduli ada istrinya di samping apa enggak, jelalatan aja matanya. Gimana tuh, Bang? Jadi untuk suaminya ataupun untuk seluruh laki-laki, tundukkanlah pandangan ketika sudah menikah. Apabila kita menundukkan pandangan, maka istri itu akan selalu terlihat cantik. Dengan kita menjaga pandangan, maka hubungan pun semakin harmonis. Karena kita kalau nggak menjaga pandangan tuh, kita ibarat rumput tetangga selalu lebih hijau. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Maka ibadah rumah tangga ini adalah jalan tol menuju surganya Allah. Jadi akan banyak bisikan-bisikan setan yang membisikkan ke hati kita ya. Jadi untuk itu maka tundukkan pandangan agar tertahanlah hawa nafsu itu, agar selalu istri terlihat cantik. Itu juga bukti bahwasanya kita menjaga hubungan dengan Allah ya. Taat sama Allah, taat sama Allah. Ya itulah intinya, memang kita disuruh menundukkan pandangan ya. Dari Azmi kayak mana? Kalau menurut Azmi sih, Bang, gini ya. Memang pernikahan itu memang untuk kita menundukkan pandangan gitu. Ketika kita melihat wanita lain, tapi jika kita yang seorang beriman, seorang muslim yang baik, kita harus mengalihkan kepada istri kita. Itu guna istri mendatangi istri kita. Jadi di sini bisa kita mengambil makna bahwasannya setelah ada istri, ya dijagalah pandangan. Karena istri mempunyai perasaan juga. Istri dia bisa melihat dengan perasaannya gitu. Kita hanya dengan logika. Ketika istri di samping kita bisa menghargai. Bukan hanya di samping ataupun tidak. Entahkah kita di kantor, entah kita dalam pekerjaan. Istri di rumah bukan berarti kita suka-suka kita jelalatan, lihat sana lihat sini, enggak. Kita lebih pada menjaga gitu. Ibaratkan bayangin
ketika istri kita seperti itu, kita mau nggak gitu. Ya. Jadi dibalik posisinya. Ya benar, makanya seorang suami benar-benar mempelajari agama lah, mempelajari agama, karena kita melihat istri kita itu mengandung pahala yang besar ya. Kita membahagiakan istri kita itu mendapatkan pahala yang besar bagi kita. Makanya itu dibilang ibadah itu jalan tol menuju surganya Allah. Jadi kapan nikah? Lebih dulu apa? Oke. Skip. Pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut Bang. Dalam pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Ada laki-laki ngajak nikah, tapi nunggu 4 tahun lagi, itu gimana Bang? Ada laki-laki ngajak nikah, Ya. tapi tunggu 4 tahun lagi. Itu kurang ajar laki-laki. Kurang ajar tuh ya. Disuruhnya anak perempuan nunggu, disuruhnya digantung-gantunginya perasaan anak perempuan itu. Habis itu dia jelalatan sana kemari ya kan. Apakah yang perempuan ini yakin 4 tahun ke depan bakal bersama dia? Apakah yakin Umur kita sampai untuk 4 tahun kemudian? Maka jangan mau ya disuruh-suruh nunggu gitu, jangan mau lah. Modus itu biar bisa chat ya kan, ada yang perhatiin ya. Ya mungkin kalau dilihatnya ada Modus lah. lebih cantik kah dari dia, Nah, lebih udah ditandarin, ya daripada dia tinggalin. Nah, Maka itu jangan belinya gitu. jangan terbujuk janji-janji palsu ya. Laki-laki ini ya, udah banyak ya trik muslihatnya ya. Udah paham betul lah kita. Paham betul lah kita. Paham betul itu. Jadi kita Karena kita laki-laki yang merasakannya. Oke. Udah janganlah kayak gitu. Jadi gini, sebenarnya ada 2 sih Bang laki-laki kayak gitu Bang. Yang nggak sampai 4 tahun sih. Mungkin karena faktor pendidikan. Kayak kita, tuan guru kita kan banyak mengajarkan aja seperti Ustaz Adida ya. Nah, Beliau kan ketika ingin menikah, dia berjanji kepada istrinya akan kembali, tapi menunggu setelah dia kembali pendidikannya di Libya, seperti itu. Tapi di sini seorang laki-laki pun tidak bisa menahan ketika si perempuan ada mendapatkan seorang laki-laki yang lebih mapan kah, yang lebih soleh, dia tidak bisa mengikat gitu. Tidak bisa mengikat dalam artian ta'aruf lah jalannya. Ta'aruf bukan berarti ada ikatan, tapi hanya perkenalan seperti itu. Jadi kalau untuk 4 tahun jangkanya kayak kredit motor ya. Kredit terlagi motor kan. lunas ya kan. Makanya kalau udah 4 tahun kredit lagi riba lagi. Riba ya kan? lagi, ya. Double ya. habis kuota paket ya kan. Iya. Aduh, kok baik kalau nonton di YouTube ceramah sih lumayan kan. Iya, ini untuk video call. Oke, Jadi, lanjut. jadi itu saran tadi ya. Ya, jangan mau Itu modus laki-laki. Lanjut. Oke. Ini Kak. Assalamualaikum. Tujuan terbesar dalam hidup Kakak apa sih? Apa sih dia? Tujuan hidup Abang? Tujuan terbesar dalam hidup menjadi pribadi yang lebih dekat pada Allah, menjadi pribadi yang selalu takut terhadap Allah, terhadap kebesaran Allah. Banyak orang yang nggak takut sama Allah, nggak kenal, karena nggak kenal gitu. Nggak kenal kebesaran Allah, nggak kenal kekuasaan Allah gitu. Jadi dia hidup semena-mena tanpa aturannya Allah. Jadi hidupnya berantakan, hidupnya penuh himpitan, gitu. Hatinya sempit gitu. Gelisah, gundah. Maka tujuan terbesar dalam hidup adalah istiqomah di jalan Allah gitu ya. Istiqomah di jalan Allah. Kenapa? Hidup ini nggak lebih hina. Hidup ini lebih hina dari sebelah sayap nyamuk. Jadi memang tujuan kita tuh akhirat. Kalau kita udah tahu tujuan kita tuh akhirat, kita nggak pusing-pusing lagi nih ada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Ini sebentar aja terselesaikan oleh waktu. Nah, kalau kita nggak taat di dunia ini, maka kita di akhirat menahan pedihnya, siksaan itu kekal gitu. Bukan ada sebentar aja, nggak kekal. Yang segala yang ada di sana itu kekal. Maka hati-hati kita berperilaku gitu. Tetap dalam aturan Allah lah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk nantikan video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.